Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat panti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Nasrullah, selaku pengasuh dan pembimbing di Panti Darul Hasanah. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan menyampaikan tausiah atau mau'izul hasanah dengan tema 4 perkara yang tidak merugikan. Sahabat panti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan resep kepada kita untuk merasa tidak rugi dalam menjalani kehidupan di dunia ini hanya karena tidak memperoleh kenikmatan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya, sidqul hadithi wa hifzul amanati wa husnul khuluqi wa iffatu mat'amin. 4 perkara, apabila keempatnya ada padamu, maka tidak merugikan engkau dari apa yang tidak engkau peroleh dari dunia, yaitu benar dalam berbicara, menjaga amanat, akhlak yang baik, dan tidak serakah dalam makanan. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Hakim, dan Baihaqi. Sahabat panti yang dirahmati Allah, dari hadis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat 4 resep dari Rasulullah SAW. Seandainya kita tidak memperoleh apapun dari kenikmatan duniawi, kita tidak menganggapnya sebagai kerugian yang besar, sebab masih ada keberuntungan yang lebih besar lagi. Dan justru hal itu memberikan kenikmatan dalam hidup ini. Resep yang pertama adalah benar dalam berbicara, karena bicara yang benar merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Karena itu bila seseorang benar dalam berbicara, maka dia akan memperoleh jaminan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara mulutnya dan di antara kedua pahanya, niscaya aku menjamin baginya surga.
Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu sebagai muslim kita harus menjaga bahaya lidah. Karena salah satu tanda orang munafik adalah dusta atau bohong dalam pembicaraannya. Al-Quran sendiri juga menegaskan bahwa setiap pembicaraan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapan kita dicatat oleh malaikat yang selalu menyertai manusia di kanan dan kirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya wallahu alam bimuradi, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Sahabat panti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian resep yang kedua adalah selalu menjaga amanah. Kehidupan di dunia ini tak lepas dari amanah. Jasmani yang sehat, harta yang banyak, ilmu yang luas, kedudukan yang tinggi merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Belum lagi kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Semua amanah itu harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Manakala seseorang tidak memiliki sifat amanah, keimanan dianggap tidak ada pada dirinya. Dan manakala ia selalu mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, ia dianggap tidak memiliki agama meskipun ia penganut suatu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak memegang amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, manakala kita memiliki harta, menunaikan amanahnya adalah dalam bentuk membelanjakannya untuk kebaikan. Jasmani yang sehat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang di jalannya. Ilmu yang luas untuk meningkatkan martabat kehidupan manusia, dan kedudukan yang tinggi untuk menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, manakala kita ingin memberikan amanah kepada seseorang, berikanlah kepada orang yang benar dan jujur, agar bisa dihindari kehancurannya. Apabila seseorang selalu menunaikan amanat yang diberikan kepadanya, maka dia akan menjadi manusia yang sangat istimewa, meskipun tidak memperoleh kenikmatan duniawi. Sahabat panti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian resep yang ketiga adalah memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan kekayaan yang paling mahal harganya bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak manusia di muka bumi. Itu pula sebabnya manakala orang tua telah mendidik akhlak anaknya dengan baik, itu menjadi pemberian yang paling berharga ketimbang pemberian materi yang paling mahal sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana hala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya
yang lebih baik dari pendidikan adab atau akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun seseorang, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara telah mencapai kemajuan dan kemakmuran yang besar, hal itu menjadi tidak ada artinya kalau masyarakatnya tidak memiliki akhlak yang baik. Karena tanpa akhlak yang baik, lama-kelamaan semuanya itu akan mengalami kehancuran. Karena itu seorang ulama berkata, suatu akan tegak apabila baik akhlaknya. Bila akhlaknya hancur, maka hancurlah bangsa itu. Sahabat panti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang merupakan resep dari Rasulullah SAW adalah tidak serakah. Karena tamak atau serakah merupakan salah satu sifat tercela. Meskipun seseorang telah memperoleh materi yang banyak, jika dia tidak bersyukur dan tidak ada puasnya, maka dia akan menjadi orang yang terasa miskin. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang memperoleh keberuntungan yang besar. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sementara orang yang serakah akan mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Dia tidak memiliki rasa optimis terhadap hari-hari mendatang dan selalu curiga terhadap kemajuan yang dicapai orang lain, dan pada akhirnya dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang amalan yang akan membuat manusia dicintai Allah dan sesama manusia, maka Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Hiduplah di dunia dengan zuhud atau bersahaja, maka kamu akan dicintai Allah. Dan janganlah serakah terhadap apa yang di tangan manusia, niscaya kamu akan disenangi manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat panti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semakin kita sadari bahwa keberuntungan dalam hidup di dunia tidak semata-mata kita ukur dengan tinjauan materi. Karena itu seandainya seseorang tidak memperoleh kenikmatan materi, dia masih tergolong orang yang beruntung apabila menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturan-aturan atau nilai-nilai Islam. Demikianlah tausiah singkat yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kami yang ada di Panti Darul Hasanah ini, semoga mereka menjadi orang-orang yang benar dan jujur, selalu menjaga amanah, memiliki akhlak yang baik, tidak serakah, dan selalu semangat dalam belajar, sehingga mereka sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.